Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Lucky Indalia, NIM 2119248. Di sini akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan dan proses menjadi tua. Perkembangan psikologi lansia itu terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek intelektual, di mana lansia mengalami penurunan kemampuan intelektualnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor penyakit ataupun faktor depresi. Yang kedua yaitu aspek emosional. Pada aspek ini, kemampuan yang kurang pada usia lanjut untuk menghadapi tekanan akibat perubahan fisik maupun sosial psikologi yang dialaminya. Yang ketiga yaitu aspek spiritual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang telah mencapai tahap usia lanjut akan lebih dekat dengan agama. Karena anggapan mereka, pasti mereka tidak akan bisa bertahan lama ataupun hidup lama di dunia ini lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual berpengaruh besar terhadap ketenangan batin para lansia. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek keempat adalah aspek kepribadian. Bagi lansia yang sehat, kepribadiannya tetap berfungsi dengan baik tergantung dari tingkat depresi yang dialaminya. Berbeda dengan lansia yang mengalami depresi. Banyak juga yang menyebutkan bahwa saat usia lanjut biasanya kepribadian itu akan kembali ke masa anak-anak. Selanjutnya adalah proses menjadi tua. Ada 4 teori yang berkaitan dengan proses penuaan, yaitu teori biologi, teori psikologi sosial, dan teori lingkungan. Yang pertama adalah teori biologi. Teori ini menjelaskan bahwa proses menjadi tua merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi tubuh selama masa hidup. Ada cabang-cabang teori di dalamnya. Cabang teori dalam teori biologi ini, yang pertama yaitu teori error. Menurut teori ini, proses menua diakibatkan oleh menumpuknya berbagai macam kesalahan, sehingga akan menjadikan kesalahan dan metabolisme yang dapat mengakibatkan kerusakan sel dan fungsi sel secara perlahan. Yang kedua yaitu teori autoimun. Pada teori ini, penuaan dianggap disebabkan oleh adanya penurunan fungsi sistem imun. Yang ketiga yaitu teori free radikal. Teori radikal bebas mengasumsikan bahwa proses menua terjadi akibat kurang efektifnya fungsi kerja tubuh, dan hal itu dipengaruhi oleh adanya berbagai radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Teori yang kedua yaitu teori psikologi sosial, di mana di dalamnya terdapat cabang-cabang teori. Cabang teori yang pertama yaitu teori aktivitas. Teori ini menyatakan bahwa seseorang individu harus mampu eksis dan aktif dalam kehidupan sosialnya untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan di hari tua. Berarti aktivitas yang dilakukan pada masa muda itu akan sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kehidupan di masa tua. Cabang teori yang kedua yaitu teori kontinuitas. Teori ini memandang bahwa kondisi tua merupakan kondisi yang selalu terjadi dan secara berkesinambungan yang harus dihadapi oleh orang yang lanjut usia. Cabang teori yang ketiga yaitu teori stratifikasi usia, yaitu orang yang digolongkan dalam usia tua akan mempercepat proses penuaannya. Dan teori yang ketiga adalah teori lingkungan. Cabang teori yang pertama yaitu teori radikal. Setiap hari manusia terpapar dengan adanya radiasi baik karena sinar ultraviolet maupun dalam bentuk gelombang-gelombang mikro yang telah menumpuk dalam tubuh tanpa terasa, yang akan mengakibatkan perubahan susunan DNA dalam sel. Hal ini tentunya akan mengakibatkan proses penuaan. Dan B yaitu teori stres. Stres fisik maupun psikologi dapat mengakibatkan perfusi jaringan menurun sehingga jaringan mengalami gangguan metabolisme sel dan akan mempengaruhi proses penuaan. Dan cabang teori yang C yang ketiga yaitu teori pemaparan. Terpaparnya sinar matahari yang mempunyai kemampuan mirip dengan sinar ultra mampu mempengaruhi susunan DNA sehingga proses penuaan atau kematian sel itu bisa terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang fase-fase perkembangan pada usia remaja. Remaja, masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa, yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 22 tahun. Istilah remaja berasal dari kata Latin adolescens,
yaitu artinya kata benda yang berarti remaja, yang berarti tubuh atau berkembang menjadi dewasa. Namun dewasa ini istilah remaja yang mempengaruhi sangat luas, mencakup kematangan perkembangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Furlong menyatakan batasan masa remaja berdasar usia kronologis yaitu antara 13 sampai 18 tahun. Menurut Thornburg, batasan tersebut adalah batasan tradisional, sedangkan aliran kontemporer batasan usia remaja antara 11 sampai 22 tahun. Pada proses tumbuh menjadi dewasa ada beberapa masa yang dilalui oleh remaja, yaitu remaja awal 12 sampai 15 tahun, remaja madya 15 sampai 18 tahun, yang ketiga remaja akhir 19 sampai 22 tahun. Pada tahap-tahap tersebut ada beberapa hal yang mulai dan berkembang pada diri remaja, di antaranya berkembangnya fisik, kepribadian, dan lain-lainnya. Perkembangan sosial dan kepribadian remaja akan berimplikasi pada cara ia merespon pengetahuan atau pengalamannya dalam pendidikan. Perkembangan sosial pada remaja akan mendorong ia untuk senantiasa menaati peraturan sekolah, menjalin interaksi yang baik dengan teman sekolah, menghargai pendidik atau pesan yang menjelaskan pelajaran, ikut serta dalam menjaga ketentraman lingkungan sekolah. Lalu perkembangan fisik pada remajanya. Perubahan yang dirasakan oleh remaja pertama kali adalah perubahan fisik. Terjadi pubertas, yaitu proses pertumbuhan yang bertahap dalam internal dan eksternal. Tumbuh anak-anak menjadi dewasa. Perubahan hormon yang dimaksud dengan hormon seksual yang membuat remaja menjadi tidak nyaman dengan dirinya dan juga menjadi sering terlalu fokus pada kondisi fisiknya. Misalnya, remaja jadi berkaca-kaca hanya untuk melihat jerawat atau poninya, jadi resah dengan bentuk tubuh dan lainnya. Pada masa remaja, ketakutan dengan pertumbuhan fisik yang cepat, keadaan fisik pada masa remaja dipandang sebagai satu hal yang penting. Namun, keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya dapat menimbulkan rasa tidak puas atau kurang percaya diri. Begitu juga perkembangan fisik yang tidak proporsional kematangannya pada masa remaja membutuhkan upaya pemuasan, dan jika tidak terbimbing oleh norma-norma dapat mengurus pada penyimpangan perilaku seksual. Secara umum, perubahan-perubahan fisik remaja sebagai berikut. Jika perempuan, yang pertama itu pertumbuhan payudara 3 sampai 8 tahun. Yang kedua, pertumbuhan rambut pubis 8 sampai 14 tahun. Yang ketiga, pertumbuhan badan 9,5 sampai 14,5 tahun. 4. Menstruasi 10 sampai 16 tahun. Yang kelima, pertumbuhan bulu ketiak 2 tahun setelah bulu pubis. Yang keenam, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Jika laki-laki, yang pertama pertumbuhannya ada pertumbuhan testia 10 sampai 13,5 tahun. Yang kedua, pertumbuhan rambut pubis 10 sampai 15 tahun. Yang ketiga, badan pembesaran 10,5 sampai 16 tahun. Yang keempat, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara. Yang kelima, tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak 2 tahun setelah rambut pubis. Yang keenam, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Lalu perkembangan kognitif pada masa remaja. Perkembangan kognitif remaja adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan berbahasa. Piaget dalam Papalia dan Olds 2001 mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi kemungkinan remaja untuk berpikir abstrak. Piaget menyebut tahapan perkembangan kognitif ini sebagai tahapan operasi formal.
Menurut teori tahapan Piaget, setiap individu akan melewati perubahan-perubahan yang bersifat selalu tetap, tidak ada atau mundur. Jean Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahapan perkembangan kognitif manusia. Yang pertama, tahapan sensorimotor yang berlangsung sejak lahir hingga 12 tahun. Yang kedua, tahapan praoperasional berlangsung dari usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Lalu yang keempat, tahap operasional formal yang berlangsung di masa remaja usia 11-15 tahun, terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Hubungan kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir pada masa remaja. Pemikiran para ahli tentang proses berpikir, yaitu proses berpikir merupakan kegagalan sampai yang berlangsung selama respon tanggapan. Lalu pada setiap individu, mereka berpikir dengan menggunakan simbol-simbol verbal dan hukum tata bahasa untuk menggabungkan kata-kata menjadi suatu kalimat yang menyatakan. Perkembangan sosial dan kepribadian pada masa remaja. Perkembangan sosial atau kepribadian pada masa remaja merupakan proses untuk mencapai kemasakan dalam berbagai aspek sampai tercapainya tingkat kedewasaan. Proses ini adalah sebuah proses yang menjalin hubungan erat dengan aspek-aspek fisik dengan psikis pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ayuning Asti dengan nomor NIM 2119280. Di sini saya akan menerangkan tentang proses menjadi tua sebagai proses individual. Jadi di sini ada teori-teori proses menjadi tua menurut Tomei. Menurut Tomei, menjadi tua adalah proses individual, yaitu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Tomei juga berpendapat bahwa berbagai bentuk menjadi tua itu harus didasarkan pada penataan yang berkaitan dengan pandangan teoritis yang ada dalam gerontologi. Kemudian yang kedua, menjadi tua yang bahagia harus seimbang antara kebutuhan individu dengan keadaan situasi pada kepuasan hidup, tingkat subjektif dalam mengalami permasalahan hidup, banyaknya aktivitas yang dilakukan, serta kompetensi sosial. Terus yang ketiga, itu ada pola-pola menjadi tua merupakan proses biologis, sosial, dan persepsual motivasional. Kemudian di sini ada stabilitas dan perubahan menurut Tomei. Permasalahan nature and nurture, pembawaan, riwayat pendidikan, makanan, hobi, dan sosial. Terus ada perubahan dalam sistem biologis, terus seperti kesehatan, fungsi sensoris, biomorfosa, kemunduran dalam ingatan. Kemudian ada situasi sosioekonomis dan ekologis, dalam artian penghasilan, jaminan sosial, perumahan, kendaraan, jaminan pelayanan medis. Terus ada konsistensi dan perubahan sifat-sifat kepribadian. Contohnya aktivitas, perhatian, suasana hati, kreativitas, penyesuaian, kontrol diri. Kemudian ada life stage atau ruang hidup individual, yaitu berupa konsep diri, signifikan others, pengamatan sosioekonomis, politik, historis, orientasi nilai, dan agama. Kemudian ada konfrontasi aktif, kompetensi sosial. Terus teori kognitif integratif mengenai orang menjadi tua. Suatu perubahan dalam tingkah laku lebih berhubungan dengan perubahan situasi yang dipersepsi seseorang daripada perubahan objektif sendiri. Terus ada perubahan yang dipersepsi oleh orang yang bersangkutan,
perubahan dalam motivasi, perubahan dalam tingkah laku, penyesuaian terhadap keadaan menjadi tua. Ini teori kognitif integratif mengenai orang menjadi tua menurut Tomei. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafati Nadia, NIM 2119318. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu beberapa tema dalam psikogerontologi, yaitu inteligensi dan kebijaksanaan atau kearifan. Yang pertama, model defisit. Suatu mitos yang bertahan adalah pendapat bahwa menjadi tua berarti mengalami suatu kemunduran intelektual. Model defisit juga disebut model dekremental. Mengenai perkembangan kecerdasan lama, mendapat dukungan dari hasil penelitian cross-seksional dalam tahun 20 dan 30 yang memang menunjukkan bahwa puncak inteligensi psikometris ada pada usia 20 tahun. Kemudian lambat laun menurun dengan pasti. Fluid intelligence adalah kelincahan berpikir, suatu aspek inteligensi yang berhubungan dengan faktor pembawaan dan fungsi-fungsi fisik. Fluid intelligence mengalami kemunduran setelah mencapai puncaknya pada usia 30 atau 20 tahun. Crystallized intelligence dapat tetap bertahan sampai usia tinggi. Di samping itu, scale dapat menunjukkan bahwa pada usia lanjut inteligensi tidak hanya dapat mengalami kemunduran, tetapi juga dapat bertahan. Bahkan menunjukkan peningkatan. Ketika Scale berpendapat bahwa kemunduran inteligensi pada usia lanjut adalah mitos, maka Hearn dan Donaldson menganggap pendapat Scale terlalu optimis. Hearn dan Donaldson menganggap cukup realistis bila terdapat kemunduran inteligensi khususnya mulai usia 50 tahun. Mereka memperingatkan adanya suatu mitos lain yang timbul, yaitu bahwa orang menjadi tua itu tidak mengalami perubahan apapun. Terhadap pendapat tersebut, Scale mengemukakan konklusi sebagai berikut. Yang pertama, perubahan intelektual dan kemunduran keterampilan dalam berbagai pengatasan masalah pada mereka yang belum mencapai akhir usia 50 tahun adalah patologis dan tidak normal. Yang kedua, usia 60 dan pertengahan 70 tahun normal, sedangkan di atas usia 80 tahun terjadi kemunduran. Yang ketiga, kemunduran terjadi pada awal usia 50 tahun mengenai keterampilan yang membutuhkan kecepatan reaksi dan keterampilan yang dipengaruhi syaraf perifer. Yang keempat, kemunduran diketemukan pada orang dengan penyakit jantung koroner, juga pada orang-orang yang hidup dalam lingkungan sosial rendah dan serba kekurangan. Yang kelima, perubahan sosial kultural. Yang kelima, perubahan sosiokultural pada usia 50 mengalami penuaan. Yang keenam, kemunduran individual dibutuhkan intervensi penyembuhan, sedangkan kemunduran karena penuaan dibutuhkan pendidikan pemulihan. Yang terakhir, tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa ada perbedaan kemampuan intelektual antara orang lanjut usia dengan orang yang masih muda. Yang kedua, model perkembangan dan penurunan. Melalui analisis faktor hasil tes inteligensi diketemukan adanya kurang lebih 50 fungsi kecerdasan yang primer. Tes untuk mengungkap fluid intelligence lebih banyak bersifat bebas budaya. Tes mengenai crystallized intelligence menyangkut bentuk-bentuk kemampuan dalam memberi pendapat sebagai hasil pengalaman dan belajar dalam suatu kebudayaan tertentu. Crystallized intelligence dan fluid intelligence juga berhubungan dengan berbagai macam cara penguasaan ilmu. Fluid berkaitan dengan perkembangan cara-cara yang sangat pribadi, sedangkan crystallized menggunakan cara-cara spesifik untuk suatu kebudayaan tertentu. Inteligensi umum adalah dua macam faktor ingatan, yaitu ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Fluid dan ingatan jangka pendek saling berhubungan, namun tidak dapat disamakan. Hal ini juga berlaku bagi crystallized intelligence dan ingatan jangka panjang. Yang ketiga, yaitu model perbaikan dan pergantian terarah. Menurut model ini, fluid intelligence dan crystallized intelligence hanya meliputi sebagian kecil inteligensi pada usia dewasa. Perluasan arti daripada model ini dilandasi pendapat bahwa seorang dapat melakukan banyak hal secara intelijen dan juga secara tidak intelijen. Dalam masa dewasa, maka mekanik inteligensi yang telah berkembang ditampung dalam pragmatik inteligensi.
Perkembangan inteligensi dalam masa dewasa terutama berkaitan dengan konteks kehidupan seseorang, pekerjaan rumah tangga, pendidikan, kehidupan sosial, penggunaan waktu luang adalah konteks kehidupan yang memungkinkan seseorang menjadi ahli dalam bidangnya. Hal ini disebut sebagai perbaikan yang terarah. Para ahli psikogerontologi mulai memikirkan untuk memandang kearifan sebagai bentuk khusus inteligensi usia lanjut. Dilatar belakangi oleh konsep inteligensi tersebut, maka kearifan muncul sebagai inteligensi sintetis dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Kemampuan tersebut merupakan hasil pengalaman yang khas bagi inteligensi orang lanjut usia. Kearifan merupakan suatu jenis inteligensi sintetis yang luar biasa yang menampilkan dirinya sebagai kemampuan unggulan dalam menyelesaikan masalah dan dalam bidang pengetahuan tertentu. Dalam kearifan dan inteligensi usia lanjut diketemukan adanya 3 aspek, yaitu kearifan filosofis, praktis, dan interpersonal atau inteligensi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Maulana dengan nomor NIM 2119314. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema seksualitas. Yang pertama ada seks, yaitu mempunyai arti jenis kelamin atau sesuatu yang dapat dilihat dan dapat ditunjuk. Jenis kelamin ini memberi kita pengertian tentang suatu sifat atau ciri yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya ada seksualitas. Seksualitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Seksualitas merupakan suatu proses yang terjadi sepanjang kehidupan manusia, dimulai saat manusia lahir hingga bayi, sehingga secara fisik menjadi mandiri, lepas dari ibunya, dan akan berakhir ketika seorang meninggal dunia. Tujuan dari seksualitas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia, sedangkan secara khusus terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada prokreasi, adalah menciptakan atau meneruskan keturunan. Yang kedua ada rekreasi, adalah memperoleh kenikmatan biologis atau seksual. Adapun dimensi seksualitas terbagi menjadi 4 antara lain. Yang pertama ada dimensi biologis, yaitu seksualitas yang berkaitan dengan organ reproduksi yang menggunakan secara optimal sebagai alat untuk berprokreasi atau bereproduksi dan berkreasi dalam mengekspresikan dorongan seksual. Yang kedua ada dimensi psikologis, yaitu seksualitas yang berhubungan erat dengan identitas peran jenis, perasaan terhadap seksualitas sendiri, dan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual. Yang ketiga ada dimensi sosial, yaitu berkaitan dengan bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pilihan perilaku seks. Yang keempat ada dimensi kultural, yaitu menunjukkan tentang bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada perilaku seksualitas praktik. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik pada lawan jenis sampai berlanjut pada tingkah laku kencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksual berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sebagian dari tingkah laku ini memang tidak berdampak apa-apa pada dirinya, terutama jika tidak ada akibat fisik yang dapat ditimbulkannya. Tetapi pada kenyataannya, sebagian perilaku seksual yang lain di mana dapat dilakukan melalui berbagai cara, untuk memulai dari berfantasi, berpegangan tangan, berciuman kening, berciuman bibir, meraba, berpelukan, menempelkan alat kelamin, sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Hubungan seksual pernikah memberikan dampak yang negatif pada remaja baik secara fisik maupun sosial. Secara fisik yaitu dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, terkena penyakit menular seks, dan aborsi. Secara psikis menimbulkan perasaan tertekan serta depresi. Kemudian untuk secara sosialnya yaitu
tidak dapat menyelesaikan diri di lingkungan masyarakat karena merasa malu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasta Arisandra dengan NIM 2119302. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami yang pembahasan tersebut yaitu sikap lanjut usia terhadap seksualitas dan moral seks. Seksual itu sangat familiar bagi manusia atau berhubungan dengan pasangannya. Yaitu langsung saja sikap itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama komponen pokok sikap. Komponen pokok sikap itu terdiri dari 3 bagian. Yang kedua berbagai tingkat sikap, dan berbagai tingkat sikap itu mempunyai 4 macam. Yang pertama langsung saja komponen pokok sikap terdiri dari 3, yaitu yang pertama kepercayaan ide dan konsep terhadap suatu objek. Mengapa dalam melakukan seksualitas terhadap lanjut usia atau pasangan yang lanjut usia itu memperhatikan konsep komponen pokok sikap, kepercayaan ide dan konsep terhadap suatu objek, karena lanjut usia itu mempunyai kekurangan beberapa faktor, yaitu kekurangan fisik atau usia yang sudah tua atau akal yang sudah menurun. Itu sangat berpengaruh sekali dalam melakukan hubungan seks. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan seks pada lansia yaitu yang pertama memperluas pengertian seks. Mengapa memperluas pengertian seks? Itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan terhadap lansia tersebut, karena dengan memperluas pengertian seks mereka bisa melakukan hubungan seks lebih nyaman dan enak. Yang kedua, kehidupan emosional dan evaluasi. Kehidupan emosional sangat familiar sekali di dalam kehidupan berumah tangga. Sangat sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan sering sekali berevaluasi untuk memecahkan masalah. Dan itu sangat berpengaruh sekali dalam melakukan seksualitas dalam lanjut usia, dalam orang yang berlanjut usia. Mengapa? Karena dalam berlanjut usia itu dapat berevaluasi dengan faktor-faktor kekurangannya masing-masing, yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan seks pada lansia, yaitu pasangan tersebut harus berkomunikasi dengan pasangannya. Yaitu mengapa berkomunikasi dengan pasangannya itu penting, karena dengan kekurangannya masing-masing mereka harus mengerti atau jujur atau bisa mengerti kekurangannya atau saling melengkapi dan bisa melakukan solusi tersebut. Dan ketiga yaitu kecenderungan untuk bertindak dalam seksual, terutama lanjut usia yang sudah tua dalam umurnya atau menurunnya fisik, dalam menurunnya akal, itu sangat diperhatikan. Yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan seputar kehidupan seks pada lansia, yaitu mengontrol ekspektasi. Dan jika pada manusia muda tidak sering melakukan hubungan seks, jangan harap melakukan lebih pada masa lansia, karena mungkin perlu melakukan mengekspresikan keintiman secara berbeda dibandingkan waktu muda. Karena dalam umur lansia tersebut kita harus melihat
beberapa faktor, yaitu faktor banyak sekali atau mempunyai kekurangan yang banyak, terutama umur yang sudah tua, dan yaitu sudah dijelaskan yang pertama itu. Yang kedua, berbagai tingkat sikap. Yang kedua itu mempunyai 4 bagian, yaitu menerima dan memperhatikan stimulus, dan menerima respon dalam pasangannya tersebut, dan menghargai, dan kalau menghargai jika tidak mau karena memiliki beberapa faktor, yaitu mempunyai sudah berpenyakit atau mempunyai kelainan, mempunyai riwayat-riwayat sakit, dan yang terakhir bertanggung jawab dalam pasangan tersebut. Pasangan tersebut harus bertanggung jawab dalam seksualitas terhadap lanjut usia, karena sangat penting. Karena dalam lanjut usia itu sangat rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut, penyakit-penyakit yang dideritanya. Itu yang terakhir, materi terakhir yaitu prevensi terhadap lansia itu cocok untuk menetap. Mengapa prevensi terhadap lansia itu cocok untuk menetap? Karena lansia itu memiliki kekurangan yang banyak sekali, atau menurunnya suatu pola pikir, akal, fisik, terutama yang sudah mempunyai riwayat-riwayat penyakit. Karena semisal tidak menetap atau lingkungan hidup itu tidak menetap, itu sangat berbahaya, dan itu bisa menyebabkan berbagai masalah. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang enak atau kekurangan dalam berbicara atau pelafalan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.